Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Iwan Setiawan. Nah, saya hari ini akan menyampaikan sebuah dongeng atau cerita, tapi nantinya akan dipadukan dengan gambar. Jadi artinya mendongeng sambil bercerita sambil menggambar juga. Karena sesungguhnya begini, gambar yang baik itu gambar yang bisa bercerita, ya. Dan cerita yang baik itu tentunya mudah untuk digambarkan. Jadi dua-duanya bisa saling mengisi, gitu ya. Dalam waktu yang relatif singkat, pendek begitu ya. Tapi kita akan lihat apakah bisa nggak menggambar atau mendongeng, bercerita ada pada satu waktu. Nah, saya pribadi sebenarnya sering melakukan ini, ya, pada saat bercerita atau mendongeng juga sambil menggambar. Nah, tentunya ini jarang sekali. Kalau kita lihat di buku cerita atau buku-buku cerita bergambar begitu ya. Nah, gambar yang ada itu sebatas ilustrasi atau fragmen dari cerita-cerita yang ada. Jadi atau bagian-bagian cerita aja. Nah, tapi sekarang kita akan coba bagaimana mendongeng itu bisa sealur dengan cerita atau sebaliknya. Ya. Bercerita sealur dengan gambar atau gambar sealur dengan cerita. Kita mulai ya. Baik, kita mulai ya sekarang. Nah, jadi saya akan bercerita tentang sepasang sahabat yang sedang bersahabat nih antara kera dan kura-kura. Mereka sering berteman lah, sering bermain bersama-sama. Yang namanya sahabatan tentu kan dia sering bersama-sama kemana-mana. Tapi seringkali juga di antara persahabatannya, pertemanannya itu adalah bertengkar-bertengkarnya, ya wajar sebagai bumbu lah ya, bumbu pertemanan. Nah, kejadiannya sekarang ini mereka sedang bermain di pantai ini ceritanya, ya, sebuah pantai, dan memang waktu itu aktivitasnya ya siang ke sore lah begitu ya, bukan pagi-pagi. Nah, mereka sedang bersama-sama di sana bermain pasir lah. Dan kita tahu ya bagaimana kemampuan masing-masing kedua binatang ini. Kera tentu dia jago panjat gitu kan ya. Kalau si kura-kura dia jago berenang gitu ya. Kalau di daratan tentu kan kita tahu si kura-kura itu jalannya lambat banget begitu ya. Nah, mereka sedang bermain lama bermain di sana, gak kerasa ya sudah menjelang sore lah kata begitu. Sedang asik-asik bermain mereka, tiba-tiba ada angin yang begitu kuat begitu ya, menghempas ke sana di depan pantai tersebut sehingga menghasilkan ada ombakan angin itu sangat kencang. Tentu kan ombaknya juga kuat banget. Angin begitu kencang, terlihat dari si pohon kelapa yang ada di pantai itu bergoyang-goyang sana kemari, terbawa oleh angin tadi itu. Saking kencangnya sampai dia bisa meliuk-liuk si pohonnya itu. Wah, pokoknya dahsyat lah pokoknya gitu ya. Nah, mereka ini si kera sama kura-kura tentu kaget dong ya. Mereka sedang asik bermain, ada angin begitu kencangnya. Wah, begitu mereka berlari. Tentu lari dengan sekuat kekuatan mereka. Yang paling kencang itu si kera kan, kencang lari dia lari kemudian bermaksud badannya itu kebalik sehingga si tempurungnya ada di bagian bawah tuh. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, hanya gerak tangan begini aja. Tolong kera, tolong, teriak-teriak begitu aja.
Si kera saking paniknya juga, dia langsung lompat. Dia lompat lari ke arah pohon kelapa tadi, gitu ya. Dia pegangan ke sana. Dia khawatir terbawa sama angin yang kencang tadi, gitu kan. Nah, tanpa dia duga, ternyata karena sudah sampai sore, ombak pun begitu kencangnya. Lama-kelamaan kan kalau semakin sore kan ada pasang tuh. Air pantai menaik begitu kan. Nah, si kera ini masih pegangan di pohon karena si angin masih kencang terus gitu. Dia sampai ke atas. Karena sampai naik ke atas karena si air yang tadi itu, air yang ada di pantai itu, di pasirnya semakin menaik. Nah, sementara si pohon tadi kan tentu akan lama-lama kerendam sama air kan tuh. Sementara si kura-kura ini takut sama air tentunya. Dia terus naik, manjat, nggak sadar sampai di atas gitu kan. Sementara si kura-kura itu masih di bawah dia. Masih di bawah dan kebetulan dia ada di atas batu gitu kan. Maksudnya berlindung lah gitu ya. Supaya tidak ke bawah sama angin tadi itu. Maksudnya begitu berlindung di balik batu. Tapi ternyata belum sampai ke balik batu dia sudah ngebalik badannya gitu kan. Jadi nggak bisa apa-apa dia. Sementara minta tolong nggak bisa begitu kan. Nah, dia teriak, "Kera, tolong aku." Si kera pun juga nggak mau turun. Karena apa? Karena di bawah tuh air sudah mulai naik. Jangan sudah tinggi kan. Air sedikit aja si kera sudah takut gitu kan. Nah, sampai kelamaan makin naik gitu kan. Si kura-kura nggak peduli. Yang penting dia selamat sendiri aja gitu di atas pohon. Sambil pegangan di pohon kelapa tadi itu. Sambil goyang-goyang karena ke bawah angin kan gitu. Nah, si kura-kura yang di bawah tadi itu, dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia hanya bisa mohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong aku ya Allah. Dari saya nggak bisa apa-apa ini, nggak bisa bergerak banyak nih gitu." Akhirnya karena air semakin menaik, nah kan si kura-kura tersebut akhirnya juga si batu yang dia kan di atas batu nih si kura-kura ini. Akhirnya si batu tersebut jadi tenggelam sama air laut tadi. Lama-kelamaan si kura-kuranya ke bawah kan kemudian gitu ya. Jadi dia bisa balik lagi. Plek, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku bisa bergerak kembali dengan leluasa. Karena tentu kalau si kura-kura kan di air dia hebat, dia jadi jagoan. Sementara si kera yang di atas pohon tadi semakin bergelayutan, makin dia tambah ya stres lah pasti ya, ketakutan. Angin kencang, di bawah ada air, bingung dia. Ya, sudah semakin sore pula. Dia lama-lama lemes juga kan. Akhirnya terpelanting dia ke bawah sama angin dan jatuh ke air tadi. Terus si kura kan gak bisa berenang dia. Nah, disinilah saatnya si kura-kura menampilkan kemampuannya. Dia langsung tenggelam, menyelam, dan menghampiri bermaksud menolong si kera tadi. Nah, si kera tahu bahwa si kura-kura pasti akan nolong dia. Hanya dia menyambut dia menunggu si kura-kura ingin bantu si kera tadi. Nah, si kura datang sana menghampiri si kera dan kemudian sama si kura-kura tadi, "Pegang tempurungku," kata si kura-kura tadi itu. Peganglah kemudian ya, dia seperti digendong lah gitulah. Nah, kemudian dia kura-kura ini berenang terus sampainya ke daratan. Akhirnya selamatlah. Dua sahabat ini menjadi terselamatkan oleh si kera tersebut, tertolong oleh si kura-kura. Itulah buktinya sebuah persahabatan di dalam sebuah kepanikan atau kejadian yang luar biasa pun masih untuk bisa saling tolong menolong. Dan buktinya tadi si kura-kura bisa menolong si kera yang pada keadaan dia panik, tidak bisa berenang dan bisa tolong oleh si kura-kura. Selamatlah mereka. Nah, anak sekalian, tadi ya, itulah yang bisa saya sampaikan
antara gambar dengan cerita bisa dilakukan dalam satu waktu. Jadi apa yang kita gambar itu bisa diceritakan kembali, dan apa yang kita ceritakan mestinya bisa digambar dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.